menjelaskan tentang desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Misalnya populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, metode analisis. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala, macam-macam skala pengukuran. Macam-macam skala pengukuran yaitu tempat pertama skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Skala interval atau Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala Likert. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert: A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. A. Sangat positif, B. Positif, C. Negatif, D. Sangat negatif. A. Selalu, B. Sering, C. Kadang-kadang, D. Tidak pernah. A. Sangat baik, B. Baik, C. Tidak baik, D. Sangat baik, sangat tidak baik. Skala Likert: A. Sangat setuju atau selalu atau sangat positif diberi skor 5. Yang B. Setuju atau sering atau positif diberi skor 4. Yang C. Ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberi skor 2. D. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. E. Sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Skala Goodman: skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendahnya 0. Skala nominal: skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh hitam putih, cup big 4 atau cup non big 4. Pria wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Macam-macam skala pengukuran. 4. Skala ordinal: skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh berkaitan dengan juara. Jika juara 4, jika juara 3, jika juara 1, jika juara 1. Macam-macam skala pengukuran. Skala rasio: yang data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh bahwa sama dengan laba bersih dikurang aset total. Populasi, teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sistematis. Teknik sampling seperti gambar berikut. Ada teknik sampling dibagi 2, probability sampling dan non-probability sampling. Dan probability sampling dibagi ada 4. Yang pertama itu sample random sampling, yang kedua proportionate scientific random sampling, yang ketiga disproportionate scientific random sampling, yang keempat area atau cluster sampling menurut daerah.
probability sampling, yaitu ada 6. Pertama, sampling sistematis. Kedua, sampling kotak. Ketiga, sampling aksidental. Yang keempat, purposive sampling. Yang kelima, sampling jenuh. Yang keenam, snowball sampling. Teknik sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi sampel random sampling. Dikatakan sampel sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang diadakan dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Contohnya bisa dilihat gambar populasi dan sampel. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Contohnya bisa dilihat populasi dan sampel. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMA 800 orang, dan SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok tertentu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Cluster sampling atau area sampling. Teknik ini teknik sampling untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Contohnya bisa dilihat di gambar 3.4. Teknik cluster random sampling. Teknik sampling non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Sampel kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan sebagai kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Golongan 11 sebanyak 20 orang. Sampling aksiden